Para hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai bangsa itu belum menjadi, masih dalam proses menjadi. Belum, persoalan integrasi nasional itu menjadi masalah. Persoalan daerah-daerah yang terluar, yang berbatasan negara lain, itu juga banyak masalah. Pendidikan kita juga belum merata. Ini ada menterinya di sini. Kementerian Agama juga banyak persoalan, haji belum pernah beres. Jadi banyak persoalan bangsa. Tapi betapapun juga saudara, Indonesia ini sudah bertahan ya sejak proklamasi sudah lebih dari 71 tahun. Kita punya dasar negara Pancasila dan itu sudah kokoh. Walaupun masih ada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat kita yang menolak Pancasila, itu saya rasa itu semacam sisa-sisa laskar pajang saja. Jadi dulu pernah bertempur itu. Islam Pancasila itu pernah bertempur. Tahun 45, tahun 50-an di sidang-sidang konstituante, itu kan kita dihadapkan pada pilihan. Apa dasar negara kita? Nah, mula-mula kan dalam sidang konstituante itu ada 3 yang diusulkan. Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Tapi kemudian karena sosial ekonomi itu pendukungnya tidak banyak, lalu gabung ke Pancasila. Termasuk yang komunis itu masuk membela Pancasila. Walaupun bagi Aidit, Pancasila itu hanya sekadar alat pemersatu. Bukan sebagai dasar negara, bukan sebagai filosofis ke Grondslag ya. Jadi filsafat negara. Dan kita beruntung saudara ya, kita punya filsafat yang begitu hebat yang digali oleh Bung Karno, walaupun mula-mula waktu pidato yang tanpa teks 1 Juni itu kan ketuhanan itu nomor 5 sebenarnya. Yang pertama itu adalah kebangsaan, nasionalisme sebenarnya. Atau kemudian terjadi perdebatan panjang, tanggal 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno. Dan Pancasila yang sekarang itu Pancasila yang 20 Juni minus 7 kata. 7 kata itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk ini yang ditiadakan. Tapi persis sesungguhnya. Dengan itu sebenarnya kita sudah punya dasar yang kokoh sekali. Yang menjadi masalah bagi Pancasila ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu belum menjadi pedoman membangun bangsa sejak kita merdeka. Itu bacaan saya. Sampai berkali-kali saya sampaikan bahwa sila kelima itu sudah menjadi yatim piatu sejak awal. Jadi persoalan kita sekarang bukan lagi antara Islam Pancasila, kita sudah sepakat Pancasila, tetapi Pancasila itu masih di atas, di awan tinggi. Keadilan kita belum tegak. Kesenjangan sosial kita ini tajam sekali, tajam sekali. Masa seorang kaya di Indonesia menguasai sekitar 50%. Ini kan pengkhianatan, ini pengkhianatan. Jadi bukan lagi persoalan, dulu kan perdebatan Islam Pancasila tajam sekali. Sekarang tidak ada lagi perdebatan itu. Walaupun Pak Harto ya tahun 84-85 itu semacam memaksakan asas tunggal ya. Tetapi kan sekarang kita terima itu. Tidak ada masalah. Dulu saya ini kan pengikut Masyumi. Dulu ya. Dan saya dulu membela negara Islam. Atau Islam sebagai dasar negara. Tetapi setelah belajar, saya buka itu Quran, ada buku-buku klasik itu dinamakan negara Islam itu tidak ada istilah itu.
Ad-Daulah Al-Islamiyah atau Daulatul Islam, disebut juga Daulatul Quran, itu tidak ketemu. Jadi demikian sebenarnya itu sebagai ijtihad boleh saja. Yang ada adalah Daulat Amawiyah atau Umayyah, ya, ada Daulat Abbasiyah, ada Daulat Turki Utsmani. Jadi itu pakai nama dinasti itu. Jadi demikian sebenarnya tidak ada lagi yang kita pertentangkan antara Islam dan Pancasila itu. Dan umat Islam mayoritas mutlak sudah menerima itu. Tapi mengapa negara ini masih semacam ini? Mengapa keadilan sosial yang kita suarakan, kalau menurut Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu mengatakan ini, di dalam Indonesia merdeka tidak akan ada lagi kemiskinan. Nah, sekarang kesenjang itu begitu tajam. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir ya, bahwa masa ini sedang menggali kuburan masa depannya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi sekarang kita tinggalkan segala wacana dan tidak perlu lagi kita khawatir ini Pancasila akan diganti. Yang lain itu saya lihat itu sudah tidak ada gunanya itu. Yang penting sekarang nilai-nilai Pancasila itu dibawa turun ke bumi. Kalau tidak, pilar-pilar kebangsaan ini akan goyah.